Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas secara detail tentang hukum kunut subuh ya. Permasalahan nih kunut subuh. Nah, kemarin kita di dalam kitab Bulughul Maram kita juga sudah membahas hukum kunut subuhnya, baik itu dari mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, kemudian juga membahas tentang bid'ahnya kunut subuh ini mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian redaksi bacaan daripada kunut subuh, yaitu di kitab Bulughul Maram itu ada hadis-hadis yang membahas, walaupun di hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram itu tidak dibahas secara terperinci di situ ya. Kita juga mesti harus menggunakan kitab syarahnya, yaitu Ibanatul Ahkam. Nah, di sini untuk teman-teman yang melakukan kunut subuh dibahas secara detail oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar ya. Babul kunuti fi subhi, bab kunut, bab yang membahas tentang kunut fi subhi di dalam sholat subuh. Ini pembahasannya panjang sekali ya. Jadi mungkin saya membaginya menjadi beberapa video mungkin. Karena kalau misalkan mau dikumpulkan jadi satu, mungkin ada 1 jam lebih kayaknya. I'lam, ketahuilah, annal kunuta, sesungguhnya kunut tersebut fi sholati subhi, di dalam sholat subuh, sunnatun. Ini hukumnya adalah sunnah. Lil hadisi sahihi fihi, lil hadisi sahihi fihi, yang mana berdasarkan hadis sahih fihi mengenai kunut subuh ya, mengenai kunut, an Anasin radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal, senantiasa yaknutu fi subhi, membaca kunut pada sholat subuh, hatta faraqat dunya, sampai akhir hayatnya. Rawahul Hakimu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Abu Abdillah, rawahul Hakim, Hakim Abu Abdillah fi Kitabil Arba'in, di dalam kitab Al-Arba'in. Waqala, dan beliau di sini mengatakan hadisun sahihun, hadisnya sahih. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya, itu menurut Hakim Abu Abdillah di dalam kitabnya Arba'in, beliau mengatakan hadisnya adalah sahih. Wa'alam, dan ketahuilah, annal kunuta, sesungguhnya bahwasanya kunut tersebut masyru'un, itu disyariatkan, indana, menurut pandangan kami
Ya, kalau indana di sini adalah pandangannya ulama-ulama Syafi'i fi subhi di waktu subuh. Wa huwa sunnatun muakkadatun, yang mana hukum membaca kunut tersebut sunnah muakkad, sunnah yang mendekati kepada wajib. Lau tarokahu seandainya seseorang tersebut meninggalkan kunut, lam tabtu sholatuhu, maka tidak membatalkan sholatnya. Lakin akan tetapi yasjudu lisahwi, seseorang tersebut mesti melakukan sujud sahwi. Sawaun, baik itu tarokahu amdan, meninggalkannya karena sengaja, au sahwan, atau karena lupa. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut meninggalkan kunut subuh, baik itu disengaja atau tidak disengaja, dalam keadaan lupa, maka seseorang tersebut tidak batal sholatnya, akan tetapi wajib melakukan sujud sahwi. Wa ghairu subhi, nah di sini ada perbedaan pandangan. Kalau misalkan adapun selain daripada sholat subuh, ya, selain daripada sholat subuh, minas sholawatil khamsi, dari sholat-sholat yang terdapat dalam sholat 5 waktu tersebut, fahal yaqnutu fiha, maka apakah seseorang tersebut mesti melaksanakan kunut pada sholat 5 waktu tersebut? Fihi salah satu aqwalin, yang mana di sini terdapat 3 pandangan, ya. Jadi kalau misalkan kita berkunut selain daripada sholat subuh di dalam sholat 5 waktu, nah di sini apakah kita mesti melaksanakan kunut di dalam sholat 5 waktu tersebut selain daripada sholat subuh? Maka terdapat 3 pandangan. Li Syafi'i, menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, al-asahul masyhuru, yang mana pendapat ini paling sahih dan masyhur, minha, dari pandangannya Imam Syafi'i di sini, annahu, sesungguhnya kunut tersebut in nazalal muslimina nazilatun, kalau seumpamanya terjadi bil muslimina pada orang muslim, nazilatun, suatu bencana, qanatu, maka hendaklah seorang orang muslim tersebut atau disunnahkan di sini membaca kunut, melakukan kunut di sini. Wa illa, seandainya tidak terjadi musibah, falah, maka tidak perlu melaksanakan kunut, ya. Jadi misal kayak kejadian misal tsunami, nah kita disunnahkan untuk kunut. Kemudian terjadi apalagi gempa bumi, kemudian apalagi wabah kayak virus corona, kita disunnahkan untuk kunut. Ini menurut pandangan Imam Syafi'i. Wasani, dan pandangan yang kedua, yaknutuna mutlaqan, boleh membaca kunut secara mutlak di sholat 5 waktu di luar sholat subuh. Wasalisu, dan yang ketiga, la yaknutuna mutlaqan, tidak boleh membaca kunut secara mutlak di sholat 5 waktu di luar daripada sholat subuh. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang maha mengetahui mana pendapat yang paling benar. Ini pembahasan kunut, ya, hukum berkunut di dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi, ya, menurut pandangan ulama-ulama besar di masa
beliau itu ya. Jadi kalau Imam Nawawi ini jujur saja menetapkan suatu hukum itu juga berdasarkan ulama-ulama besar, baik itu ulama-ulama di mazhab Syafi'i, di mazhabnya beliau, maupun ulama-ulama di luar mazhab beliau, ya kan. Beliau ini jujur, Al-Imam Nawawi ini adil, ya kan. Sama seperti halnya Ibnu Taimiyah, ya, di dalam kitabnya juga membahas kalau misalkan hukum-hukum di situ Imam Syafi'i pandangannya seperti ini, Imam Ahmad bin Hambal pandangannya seperti ini, kemudian Imam Hanafi dan lain sebagainya, ulama-ulama itu semua dikasih tahu di situ pandangan-pandangannya. Nah, beliau memilih yang pandangan yang mana itu terpulang kepada ulama-ulama tersebut, masyarakat-masyarakat tersebut ya. Nah, kalau di sini biasanya yang mayoritas orang Indonesia tahu yang berkunut di sini adalah organisasi NU itu ya. NU itu Nahdlatul Ulama itu berkunut. Nah, kalau Muhammadiyah yang saya tahu dulu-dulunya mereka nggak berkunut, tapi itu punya pandangan-pandangan tersendiri. Nah, kalau yang tidak berkunut itu sudah kita bahas ya, hadisnya bid'ahnya tentang kunut, misalkan seperti itu kita nggak bisa nggak bisa membenci pandangan tersebut karena itu perselisihan di zaman sahabat terdahulu. Itu ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut. Ada sahabat juga yang mengatakan, wahai anakku itu bid'ah. Itu ayah beliau itu adalah sahabat. Ketika itu anaknya bertanya kan, wahai ayahku, kayak gitu kan, kamu kan sudah antum kan sudah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kayak gitu. Apakah mereka itu kunut subuh, wahai anakku? Nah, dijelaskan di situ itu bid'ah, ya. Langsung diklaimnya seperti itu, ya. Tapi di sini kalau Anas bin Malik, di sini di riwayat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam yazal yaknutu fi subhi hatta faraqat dunia. Nah, itu sampai beliau akhir hayatnya. Nah, kemudian wa yustahabbul kunuta indana fin nisfil akhiri min syahri Ramadan. Nah, wa yustahabu dan disunahkan al kunutu membaca kunut indana menurut pandangan kami fin nisfil akhiri pada pertengahan akhir min syahri Ramadan. Nah, dari bulan Ramadan. Firok atil akhirati yang mana waktunya itu adalah pada rakaat yang terakhir minal witri dari sholat witir. Ya, jadi kalau rakaat terakhir dari sholat witir itu misalkan kita ngambil tiga rakaat ya. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua itu nggak ada witirnya, nggak ada kunutnya. Nah, pas di rakaat yang ketiga kita naik lagi satu rakaat kayak gitu. Nah, di situ baru ada witir kunutnya. Walana dan bagi kami wajhun di sini berpandangan ayaqnuta membaca doa kunut di sini fiha pada bulan Ramadan fi jam'i syahri Ramadan. Nah, itu di semua di satu bulan penuh dari bulan Ramadan. Jadi yang pertama mengatakan bahwasanya di tengah akhir bulan Ramadan di rakaat terakhir daripada sholat witir, pandangan yang pertama. Nah, pandangan yang kedua di sini adalah semua sebulan full di bulan Ramadan. Itu wawajhun salisun dan pandangan yang ketiga fi jami'is sanati 1 tahun penuh
Wa huwa mazhabu Abi Hanifah, yang mana ini pandangannya Imam Abu Hanifah. Wal ma'rufu, yang mana di sini terkenal pandangan beliau tersebut, min mazhabina, pada mazhab kami, huwa al-awwalu, ialah yang pertama, yaitu di tengah akhir di bulan Ramadan pada rakaat yang terakhir dari sholat witir. Inilah pandangan yang terkenal di mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam, ya. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Nah, ini pembahasan apa? Tentang hukum kunut subuh, ya. Nanti kita akan membahas tentang kapan kita melakukan kunut subuh, kemudian bacaan-bacaannya dan lain sebagainya. Nanti apakah kita mesti mengangkat tangan dan lain sebagainya, kemudian menyapu wajah, itu juga kita bahas detail, ya. Itu. Jadi ini singkat saja mukadimah, ya, tentang hukum kunut subuh. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.